Warung pojok halal ini lebih tampak seperti warung biasa pada umumnya. Tapi sebenarnya ini warung murah. Harga sepaket nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya ditambah buah hanya Rp3.000. Wah, murah banget ya. Makanya tidak heran warung yang buka setiap hari di jam makan siang ini selalu diserbu pelanggan, khususnya orang duafa. Inilah salah satu usaha yang digagas oleh seorang pengusaha muslim, Yusuf Hamka, untuk membantu kaum duafa. Nama Yusuf Hamka mengingatkan nama ulama besar dan ahli tafsir di tanah air yang keilmuannya diakui oleh dunia Islam, yakni Buya Hamka. Apakah Yusuf Hamka ini putra ulama besar itu? Sebenarnya sosok ini tidak ada hubungan darah dengan Hamka. Apalagi Hamka berdarah Minang, sementara Yusuf berdarah Tionghoa. Lalu mengapa nama Hamka disematkan pada namanya? Karena di tangan Hamka lah Yusuf memeluk Islam dan ia belajar Islam. Saya ceritakan saya mau masuk Islam, nggak lama Buya Hamka keluar. Terus dia tanya mau apa? Saya bilang saya mau belajar Islam. Oh mau belajar Islam? Iya, tapi saya mau masuk Islam, tapi nanti saya bilang. Nggak boleh nanti katanya. Loh kenapa nggak boleh? Harus hari ini. Loh kok maksa? Saya bilang gitu. Enggak, dia bilang bukan saya maksa. Kalau kamu mau masuk Islam, lakukan hari ini karena saya harus membimbing kamu. Kalau kamu nanti pulang, kamu kena musibah, kamu kecelakaan, meninggal, kamu meninggal kafir, dosanya di saya, kata Buya Hamka. Oh ya, tapi saya bilang saya belum bisa, saya kan harus belajar dulu. Nggak usah, saya bimbingin. Ya, saya tulisin kamu. Ya kan? Kamu baca 2 kalimat syahadat, saya bimbingin. Akhirnya baca. Ketulusan Yusuf terlihat setelah beberapa bulan belajar dengan Buya Hamka, ia pun diangkat menjadi anak ideologis dan diberi kata Hamka di belakang namanya. Saat itu ia tidak memutuskan untuk menjadi sosok yang sama dengan Buya, melainkan Yusuf ingin menyebarkan agama Islam dengan caranya sendiri, yakni menjadi seorang pengusaha. Melalui harta, sosok yang menjadi bos jalan tol ini ingin berkiprah dalam agama. Saya berpikir, kalau saya jadi penceramah juga, jadi ustadz juga, kapan saya bisa mengharumkan nama Islam dengan cara yang lain? Semua mengharumkan nama Islam dari masjid ke masjid dengan cara berkhotbah. Tetapi saya ingin mengharumkan nama Islam dengan cara saya. Buya Hamka pernah mengatakan, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau jadi rebutan. Tapi harta yang kau sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Inilah Muhammad Yusuf Hamka, seorang mualaf Tionghoa yang kini sukses menjadi pengusaha jalan tol dan masuk dalam daftar salah satu orang terkaya di Indonesia. Rupanya, kesuksesan pria berusia 63 tahun ini tak lepas dari kebiasaan baiknya yang gemar bersedekah dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Yusuf Hamka percaya jika harta benda dan rezeki yang diperolehnya saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dirinya tidak takut miskin hanya karena bersedekah atau berbagi dengan orang lain. Justru dirinya percaya sedekahlah yang telah membuatnya kaya. Untuk mewujudkan rasa cintanya terhadap agamanya, Yusuf Hamka juga membangun sebuah masjid di kolong tol di Jakarta Utara yang bernuansa Muslim Tionghoa. Ini didedikasikan untuk memfasilitasi para kaum duafa yang diberi nama Masjid Babah Alun. Nama dirinya sebelum menjadi mualaf. Bahkan kini ia bercita-cita ingin lebih banyak lagi membangun masjid di seluruh tanah air. Alhamdulillah ya. Nggak terlalu mahal juga, terus kayaknya kalau bikin lebih banyak masih bisa ada rezekinya kok gitu. Makanya saya bilang niatin aja deh, cita-citanya 1000, walaupun duitnya mungkin cuma 10 atau 100 punyanya, siapa tahu didengar Allah, dikasih lagi kayak dulu aja dagangnya es mambo, tapi karena mau niatnya mengharumkan nama Islam, dikasih rezeki yang berlimpah bagaikan tsunami rezeki. Menjadi dirinya seperti sekarang juga bukan terjadi begitu saja, tapi ini diraih penuh liku dan jatuh bangun. Ia ingin banyak menanam selama hidup di dunia
untuk kelak bisa memanennya di kehidupan yang abadi di akhirat nanti.